saya baru melantik ketua RW dan RT Kelurahan Pamainan periode 2026-2029. Untuk proses pemilihannya itu dilaksanakan secara serentak, Pak. Secara serentak di 22 RW dan 61 RT. Alhamdulillah mungkin pada saat pelaksanaan dan proses tahapan pemilihan mungkin berjalan dengan aman dan lancar gitu, Pak. Ini baru pertama mungkin di Kabupaten Cianjur, dan terkait dengan pelayanan gitu, Pak. Semua pelayanan di Kelurahan Pamoyanan ini gratis. Jadi kalau misalkan ada aparatur kelurahan yang meminta uang pelayanan gitu ya, laporkan saja ke saya gitu. Masyarakat nih memang kadang dia itu udah lebih udah lebih sejahtera gitu ya dari segi ekonomi. Tapi memang masih dapat bantuan gitu. Mungkin karena memang dulunya mereka miskin, kurang bantuan, tapi sekarang udah ekonominya udah naik, tapi kadang nggak mau lepas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Om Ted Channel. Nah, yang hari ini saya melanjutkan program yang beberapa bulan tertunda. Kita mulai lagi. Ini temanya itu polling ya, teman-teman. Jadi podcast keliling lah. Atau ada kata teman saya sih diganti aja namanya jadi sidak ya. Sidak itu silaturahmi mendadak ya. Nah, kebetulan hari ini narasumber saya yaitu Bapak Lurah atau Bapak Kelurahan Pamoyanan, yaitu Bapak Firman Lusandi. Betul, betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, Pak ya, boleh ya? Boleh. Nah, biasa kalau ngobrol sama Om Ted itu pertanyaannya tuh simpel aja, Pak. Udah berapa lama di sini gitu? Saya di sini hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun ya. 11 bulan mungkin kalau secara SKM mungkin. Saya dilantik menjadi Lurah Pamoyanan itu pada Mei tahun 2025. Jadi 1 bulan lagi mungkin saya anniversary mungkin 1 tahun ya. Jadi kalau udah 1 tahun mungkin udah banyak, Pak ya, mengenal daerah Pamoyanan, Pak ya. Alhamdulillah mungkin sebagian besarnya saya sudah mengetahui lah itu Kelurahan Pamoyanan itu seperti apa. Jadi untuk Kelurahan Pamoyanan ada berapa RW, Pak? Untuk RW ada 22 dan untuk RT ada 61. Udah hampir semua dong, Alhamdulillah udah semuanya mungkin udah turun lah. Udah turun ke lapangan ya. Untuk program nih, Pak, kan Bapak udah 11 bulan ya. Kemarin mungkin udah banyak yang dicapai gitu. Ada apa aja, Pak, diantaranya gitu? Mungkin yang terbaru mungkinnya saya mengeluarkan induksi terkait dengan geber lingkungan, yaitu gerakan bebersih lingkungan. Gerakan bebersih lingkungan. Ya, dimana pada program itu saya menginstruksikan untuk seluruh RT sekelurahan Pamoyanan minimal 1 bulan sekali untuk melaksanakan gotong royong bebersih lingkungan bersama warganya. Tujuannya mungkin untuk untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu dapat meningkatkan silaturahmi antara warga atau tetangga. Seperti itu, Om Ted. Pamoyanan ini kan
banyak sebanyak 22 RW ya. Ya. Apa saja Pak konflik yang paling mendasar menurut Bapak? Masalah yang paling utama nih di Kelurahan Pamoyanan apa Pak? Paling mungkin yang paling susah itu memang terkait dengan kebersihan mungkin ya. Karena memang kebersihan ini saya lihat maksudnya di semua RW dan RW mungkin saya lihat belum begitu maksimal gitu ya. Maksudnya misalkan di selokan-selokan itu saya lihat masih banyak sampah gitu. Entah mungkin warga sekitar yang membuang sampah ke sana atau mungkin dari hulunya mungkin seperti misalkan Sungai Cianjur gitu ya. Kan itu saya lihat banyak sampah gitu ya. Entah mungkin warga Pamoyanan sendiri ataupun bisa juga itu dari hulu sungainya, yang mana aliran Sungai Cianjur itu kan hulunya itu mungkin dari Limbangan Sari atau di mana gitu. Seperti itulah mungkin kalau yang paling. Jadi di kebersihan lingkungan Pak ya, kebersihan lingkungan. Nah terus Pak Lurah kan Pak Lurah tuh kemarin baru ada ini ya pembagian bantuan pangan buat warga. Nah ini juga saya kemarin banyak masyarakat yang menyampaikan pesan gitu ya. Kok banyak nih sekarang kan saya lihat tuh banyak kuotanya ya untuk Pamoyanan. Nah ini banyak masyarakat yang merasa nggak kebagian tuh Pak, itunya di mana tuh Pak? Gitu. Kesalahannya itu. Ya mungkin gini Pak, kalau secara ajuan mungkin ya setiap ajuan di mana warga yang mohon maaf itu bisa dibilang dikatakan miskin gitu ya. Secara ajuan mungkin kami dari kelurahan itu selalu mengajukan gitu Pak, terkait dengan data kemiskinan untuk mendapatkan bantuan. Tapi memang yang memverifikasi itu kan maksudnya kementerian gitu Pak. Jadi yang Kementerian Sosial gitu. Jadi yang menentukan dia berhak atau tidak mendapatkannya kementerian gitu. Kami kelurahan itu hanya bertugas menginput saja. Jadi kelurahan aja hanya menginput, memverifikasi dan menginput saja gitu Pak. Dan terkait bantuan pangan ini mungkin terkait nama-namanya itu sudah diplot dari Kementerian Sosial gitu. Dan saya lihat tuh kayaknya pas saya tahu ya sejak ini kayaknya paling banyak nih Pak kita yang dapat kuota berapa? Ya bukan hanya kelurahan kita aja, tapi semua kelurahan atau desa Kabupaten Cianjur juga mungkin Pak itu mendapatkan kuota, ada penambahan kuota banyak gitu Pak. Mungkin kelurahannya biasanya kan kelurahan Pamoyanan sendiri gitu ya, biasanya kan di sekitaran angka 500-an, tapi sekian tapi sekarang di angka 1000-an gitu Pak. Berarti 2 kali lipat Pak ya dari. Ya betul. Alhamdulillah gitu Pak lah. Mungkin dengan adanya bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat gitu. Nah untuk kedepannya Pak mungkin Pamoyanan ada ini ya, ada perubahan baru dari Bapak ke depannya gitu. Mau bikin apa gitu ya. Gitu. Mungkin keinginan ada gitu Pak. Terutama mungkin saya ingin ada tempat pengolahan sampah gitu. Jadi memang kan bagusnya itu terkait sampah itu kan memang bukan hanya dibersihkan, tapi sampah itu harus diolah kan sebenarnya. Memang sih dalam hal ini Kelurahan Pamoyanan itu sampai dengan saat ini tidak mempunyai tempat pengolahan sampah terpadu lah. Misalkan bank sampah itu memang Pamoyanan itu belum memiliki hal tersebut. Nah mungkin kedepannya meskipun dengan keterbatasan yang ada, mungkin seperti misalkan lahan untuk adanya tempat pengolahan sampah di Pamoyanan itu mungkin agak susah ya, karena Pamoyanan ini pertama mungkin padat penduduk dan juga mungkin lahan milik Pemda juga mungkin terbatas juga gitu kalau di luar Pamoyanan. Tapi mungkin ada peluang gitu Pak. Saya ingin bekerja sama dengan tempat lekdut gitu Pak. Bisa collab gitu. Jadi mungkin Kelurahan Pamoyanan mungkin kedepannya
tidak ingin kalah dengan kelurahan Sawah Gede gitu. Kan Sawah Gede sudah ada tempat pengolahan sampah terpadu. Iya. Kalau nggak salah bank sampah gitu. Nah, Pamoyanan juga kedepannya harus memiliki tempat pengolahan sampah terpadu tersebut gitu. Berarti nanti ada pihak ketiga tuh ya, Bang. Ya, pihak ketiga Pak, mungkin kedepannya akan dibentuk kelompok swadaya masyarakat. Jadi keinginannya sih kedepannya gitu di setiap RT itu ada kader lingkungan. Ada lingkungan itu nanti micen sampah nanti ke tempat pengolahan sampah terpadu. Ya, gitu Pak. Dan dulu itu sebelum di sini di mana Pak? Apa Bapak pernah jadi lurah juga gitu? Oke, Pamoyanan. Sebelum jadi lurah Pamoyanan mungkin saya bertugas di Kecamatan Pagelaran Pak. Sebagai kasih kesra gitu. Iya. Ya memang terkait seperti bantuannya. Ada cuma tos tarane. Gitu. Pantesan dapat kuota banyak. Betul. Jadi Bapak dulu di Kecamatan Sakit di Pagelaran ya. Mungkin dikasih kesana itu banyak bagulat dengan seperti bantuan, terus kemiskinan, terus keagamaan, kepemudaan seperti itu. Mungkin bukan hal yang aneh lagi lah bagi saya mah gitu. Jadi karena udah biasa Pak ya, mengetahui data-data orang-orang yang dibutuhkan ya, orang membutuhkan. Itu kait memang bantuan ini gitu Pak, memang sih mungkin di lapangan gitu Pak ya, masyarakat nih memang kadang dia itu udah lebih udah lebih sejahtera gitu ya dari segi ekonomi. Tapi memang masih dapat bantuan gitu. Mungkin karena memang dulunya mereka miskin kurang bantuan, tapi sekarang udah ekonominya udah naik, tapi kadang nggak mau lepas gitu. Nah, tapi mungkin saya sekarang bersama PKH gitu. Maksudnya kerjasama dalam hal itu graduasi mandiri, supaya maksudnya masyarakat yang seperti itu tuh yang misalkan mereka udah berkemampuan mampu gitu ya, maksudnya tolonglah untuk graduasi mandiri. Jadi legowo gitu ya. Ya, banyak dari masyarakat kita nih sekarang tuh ya yang mengenai pelayanan gitu. Kadang-kadang orang yang nggak tahu ya, banyak informasinya harus langsung dari Palulah nih. Ya. Ini keluar itu buka jam berapa, tutup jam berapa Pak? Mana kan yang banyak gitu. Kadang di sini udah tutup gitu. Gitu. Ini jam kerjanya ya. Kalau buka ya Pak, kami buka pelayanan itu di Kelurahan Pamoyanan itu dari jam setengah 8 pagi. Setengah 8 tutup sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jam istirahatnya dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Oke. Dan terkait dengan pelayanan gitu Pak, semua pelayanan di Kelurahan Pamoyanan ini gratis. Semua pelayanan di Kelurahan Pamoyanan ini gratis. Jadi kalau misalkan ada aparatur kelurahan yang meminta uang pelayanan gitu ya, laporkan saja ke saya gitu. Siap. Saya juga udah mewanti-wanti gitu ke seluruh pegawai Kelurahan Pamoyanan untuk jangan pernah meminta uang pelayanan dari masyarakat gitu. Seperti itu. Gratis itu Pak ya? Gratis semuanya. Oke. Nah kalau untuk ini Pak, Pamoyanan ini kan di antara 5 kelurahan ya, 6 kelurahan ya. Mungkin kemarin saya dengar ada ini Pak, untuk prestasi. Jadi apa Pak, kemarin saya dengar itu Gapura apa itu Pak? Yang Bapak Sri Baduga. Itu memang penilaian kelurahan terbaik lah. Dan alhamdulillah mungkin kemarin Pamoyanan itu juara ketiga gitu. Alhamdulillah. Dari 6 kelurahan Kabupaten Cianjur. Berarti itu kriterianya apa tuh Pak kalau itu maksudnya di kebersihan apa di
ya terkait tidak jauh dari pelayanan, terus pelayanan. terkait dengan kebersihan lingkungan, Iya. gitu, Pak. Keamanan lingkungan, dan juga inovasi gitu Pak, yang dinilai itu dalam Gapura Batuga itu. Ya, betul. Berarti pemain dapat ranking ketiga. Ranking ketiga, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah kedepannya bisa naik lagi. Amin, amin. Ya. Kemarin kan Bapak baru melantik beberapa RT dan RW ya. Ada yang dikukuhkan, ada juga yang memang terpilih secara demokrasi. Nah, bisa diceritakan Pak kemarin prosesnya itu seperti apa? Oh iya. Ini masih belum banyak orang yang tahu gitu. Oh iya. Kemarin saya baru melantik ketua RW dan RT Kelurahan Pamainan periode 2026-2029. Untuk proses pemilihannya itu dilaksanakan secara serentak, Pak. Secara serentak di 22 RW dan 61 RT. Alhamdulillah mungkin pada saat pelaksanaan dan proses tahapan pemilihan mungkin berjalan dengan aman dan lancar gitu Pak. Ini baru pertama mungkin di Kabupaten Cianjur untuk pelaksanaan pemilihan RW dan RT secara serentak gitu Pak. Terus dalam proses tahapan pemilihan juga mungkin ada panitianya gitu Pak, mulai dari panitia tingkat kelurahan sampai dengan panitia tingkat ke-RW-an gitu Pak. Jadi alhamdulillah lah maksudnya untuk tahapan itu secara administrasi mungkin lebih bagus gitu Pak, dan dalam pelaksanaan juga lebih bagus gitu Pak. Saya harapkan gitu maksudnya RT RW dan yang terpilih ini melalui proses pemilihan ini dapat bekerja secara lebih maksimal lagi ke depannya gitu. Jadi bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan proses pemilihan tersebut melahirkan ketua RW dan RT yang lebih baik lagi. Oke, berarti memang kemarin sangat baru yang dilaksanakan itu Pak ya? Ya baru. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk warga masyarakat Pamainan khususnya, mungkin yang nonton channel dari ini, mungkin ada yang mau disampaikan nggak Pak? Tips saya mah jaga kebersihan dan jaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Utamanya jaga kebersihan supaya Pamainan teh jadi Pamainan nyaman, jadi Pamainan teh jadi tempatmu aman. Terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, itu perbincangan dengan Bapak Lurah ternyata smart dan cukup menarik ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton juga para subscriber OMTED ya. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Siap. Mohon OMTED terus silaturahmi ke kelurahan. Sami. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat terus. Amin amin. Dan terus berkarya di Kelurahan Pamainan. Amin. Jadikan Pamainan lebih nyaman. Amin. Dan lebih tentram. Amin. Sampai sini perbincangan hal ini bersama Pak Lurah, dan saya sampaikan sampai ketemu lagi di tokoh-tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.